buka aplikasi SPSS, kemudian pada variabel view di bagian namanya isi variabel responden, merek, dan jawaban. Setelah itu kesalahan. Setelah mengetikkan nama tidak boleh spasi, nanti akan seperti tadi. Nah, setelah itu desimalnya kita menolkan. Dan pada bagian label di merek kita tulis lagi dengan merek dan juga skor jawaban responden. Lalu kemudian di align-nya itu kita ubah menjadi pada bagian responden itu jadi center, dan pada bagian jawaban itu menjadi center juga. Dan measure-nya itu diubah, yang responden jadi nominal, merek jadi nominal, dan jawaban jadi ordinal. Lalu pada bagian values pada bagian values merek kita beri dengan label, yaitu value 1 untuk label Nokia, values 2 untuk label Sony Ericsson. Untuk menambahkannya bisa klik tambah itu, tambah. Dan untuk value ketiga yaitu label Samsung. Kemudian oke. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, untuk di data view ini kita bisa mengisinya secara manual, yaitu dengan langsung mengisi di bagian SPSS-nya. Tetapi apabila ingin cepat, saya mempunyai opsi lain, yaitu dengan terlebih dahulu menaruh datanya itu di dalam Microsoft Excel, kemudian bisa mengkopinya di data view di SPSS, langsung mengkopinya. Nah, kalau di sini saya langsung menggunakan SPSS, kita copy, kita masukkan ke dalam SPSS. Itu cara paling mudah dan paling cepat tuh, seperti yang ada di dalam video, tinggal copy paste, itu akan mempersingkat waktu pengerjaan. Lakukan sampai data terisi. Nah, yang pertama ini data respondennya itu ada 60 responden dari masing-masing merek HP. Nah, yang kedua kita isi data di bagian merek, yaitu tadi Nokia dengan label 1, Sony Ericsson dengan label 2, dan Samsung dengan label 3. Tinggal copy paste, nah langsung berubah jadi Nokia. Nah, lakukan secara keseluruhan. Nah, maaf di sini ada kesalahan, yaitu di bagian nomor 60 itu Samsung tidak terisi dan menjadi seperti ini. Ini gampang caranya, tinggal kita copy lalu kita undo atau kita hapus, dan di sini bisa langsung Samsung langsung terisi. Nah, karena di sini ada. Lalu selanjutnya itu kita mengisi bagian jawaban untuk dari masing-masing responden tersebut. Mulai dari responden pengguna Nokia, responden pengguna Sony Ericsson, dan responden pengguna Samsung. Dengan cara seperti ini tuh akan memudahkan kita dalam mengerjakan SPSS, dalam mempersingkat waktu pengerjaan SPSS. Jadi tidak capek-capek gitu dengan mengisi manual. Kalau ini kan kayak satset. Nah, di sini maaf ada kesalahan aturan di bagian angka 40 itu masih Sony Ericsson. Tapi saya malah Samsung, itu maaf ya, ada kesalahan, itu bisa diubah dengan mudah. Lalu kita isi data jawaban Samsung, pengguna Samsung. Dalam mengerjakan ini tuh tidak boleh keliru ya teman-teman dalam mengisi datanya, karena apabila ada satu kesalahan kecil maka itu akan berdampak pada hasilnya, akan berbeda. Jadi harus benar-benar teliti. Nah, setelah semuanya sudah terisi di dalam data view ini, lalu selanjutnya yaitu klik analyze. Nah, pada bagian analyze ini kita cari compare means proportion, dan kemudian kita cari tulisan one way ANOVA. Klik, kemudian setelah itu pada bagian merek kita menaruhnya. Nah, pertama maaf, sebelum bagian merek kita menaruh di skor jawaban responden itu pada dependent list, dan merek itu pada faktor. Maaf di sini
susah dalam menaruhnya. Setelah itu klik option dan pada bagian ini ya kita klik descriptive serta homogeneity of variance test dan mean squad-nya juga di checklist, kemudian includes dan continue. Setelah itu oke, maka hasilnya akan muncul yaitu sebagai berikut. Itu ada bagian deskriptifnya, test of homogeneity of variance-nya, bagian ANOVA effects-nya. Nah, di sini terlihat bahwa hasilnya yaitu 0,786. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Nah, pada variabel view-nya di bagian name-nya kita isi variabel dengan nomor 1 gaya kepemimpinan, nomor 2 cara penyampaiannya, dan nomor 3 yaitu perubahan sikapnya. Pastikan ketika mengisi ini tidak perlu dispasi karena itu salah atau tidak benar. Nah, setelah semuanya sudah terisi, maka kita beralih ke data view. Desimalnya atau apapun yang ada di sini tidak diubah, teman-teman. Sudah seperti ini saja. Kemudian kita beralih ke data view. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, jika ingin memudahkan dalam pengerjaan SPSS dan tidak membuang-buang waktu, maka kita terlebih dahulu menaruh data tersebut pada Excel. Nah, di sini kita akan menaruhnya dengan cara mengcopy dari Microsoft Excel, data-data yang sudah saya tulis. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke dalam SPSS. Nah, di sini kita akan menaruh data dari gaya kepemimpinan. Kemudian kita copy. Nah, kemudian kita copy dan kita paste di bagian gaya kepemimpinan. Nah, cara selanjutnya itu sama seperti tadi. Copy, kemudian paste. Simple, cara ini tuh mempersingkat waktu dalam pengerjaan. Kalau bertanya, Kak, apakah bisa mengisinya dengan cara manual langsung di SPSS? Itu bisa. Tapi ya balik lagi ke masing-masing. Kalau ingin mudah dan cepat ya kita copy, kita buat dulu data tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam Microsoft Excel dan setelah itu baru kita copy paste aja ke dalam SPSS. Itu cara yang paling mudah sih, paling simple gitu. Paling cepat juga mempersingkat waktu. Nah, setelah sudah semuanya kita copy data-data tersebut, maka selanjutnya yaitu klik, sudah semua kan? Klik analyze. Nah, cari bagian tulisan yaitu general linear model. Nah, di bagian general linear model ini kita klik bagian univariate, bagian univariate. Kemudian kita klik. Nah, setelah muncul tabel seperti yang ada di gambar, yaitu langkah selanjutnya pada gaya perubahan sikap, yaitu kita taruh di table dependent variable dan gaya kepemimpinan serta cara penyampaian kita taruh di bagian table fixed factor. Kemudian setelah itu klik plots dan pada bagian ini kita taruh gaya kepemimpinan itu pada separate lines dan cara penyampaian itu di bagian table horizontal axis. Setelah itu add dan continue. Nah, untuk chat type, error bars ini seperti ini saja ya, tidak ada diubah atau di checklist atau ditambahkan. Lalu kemudian klik continue. Nah, di sini kita belum lanjut ke oke ya guys. Nah, kita kemudian klik option. Nah, di bagian option ini yaitu ada display. Nah, pada bagian display ini kita checklist beberapa yaitu seperti describe statistik. Kemudian yang kedua yaitu ada homogeneity test. Setelah itu kita klik continue. Nah, di sini belum selesai teman-teman. Kita masih ada lagi satu lagi yaitu klik bagian IM means.
Nah, pada bagian ini tuh kita menaruh semuanya mulai dari gaya kepemimpinan, cara penyampaian, gaya kepemimpinan, cara penyampaian itu di table display means for, atau semua yang ada di overall ini tuh kita masukkan ke dalam display means for. Ingat ya teman-teman, semuanya, tidak satu ataupun dua saja, tapi tiga-tiganya overall. Nah, ini sudah semuanya kan teman-teman. Kita cek-cek terlebih dahulu apakah sudah semuanya ataukah belum. Nanti takut terlewatkan. Nah, setelah itu klik bagian compare main effects yang kotak pertama itu. Setelah itu di bagian LSD-nya atau non-nya, klik bagian atau name yang bernama Borheneni, Boveroni, maaf. Setelah itu kemudian continue. Nah, di sini belum selesai juga teman-teman. Kita masih ada satu lagi, yaitu klik post host yang atas IM means itu. Nah, itu saya mencek ulang. Klik post host, kemudian bawahnya pods dan atasnya IM means gitu di tengah-tengahnya. Nah, klik post host. Kemudian isikan post host test for dengan cara penyampaian di bagian post host test for-nya. Setelah itu klik 2K dan continue. Nah, setelah semuanya sudah terisi, kita klik OK. Nah, maka hasilnya ini akan muncul, teman-teman. Mulai dari descriptive testnya, test of different subject-nya, between subject factor, semuanya akan muncul di sini. Nah, hasilnya itu, hasil finalnya itu yaitu di test of different subject effect, yaitu 0,982. Terima kasih teman-teman.